Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai rangkaian AC. Nah, rangkaian AC yang dimaksud di sini bukanlah AC alat elektronik yang ada di rumah kalian. Jadi, AC di sini merupakan singkatan dari alternating current atau arus bolak-balik. Jadi rangkaian AC adalah rangkaian arus bolak-balik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Kita lanjut saja. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai tegangan dan arus bolak-balik. Nah, tegangan dan arus bolak-balik memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah bergantung pada perubahan garis-garis magnet. Nah, setiap sumber listrik pastinya akan mengeluarkan sumber listrik yang berbeda-beda setiap waktunya. Nah, sehingga tegangan dan arusnya nilainya akan selalu berubah-ubah tergantung dari sumber listriknya. Nah, tegangan dan arus bolak-balik dinyatakan dengan persamaan berikut. Jadi nanti ketika kalian dapat soal, ditanya berapa nilai tegangan dan arus bolak-balik, kalian bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, gambar yang ada di sebelah sini itu merupakan grafik dari tegangan terhadap waktu. Di sini ada Vmax. Vmax ini adalah tegangan maksimum. Kemudian VPP itu adalah tegangan dari puncak ini ke puncak yang sebelah sini. Nah, untuk mencari Vmax sin omega T. Kemudian untuk Imax sin omega T, VPP adalah 2 kali Vmax. Kenapa dia 2 kali Vmax? Karena di sini ada Vmax, kemudian di sini Vmax juga. Sehingga nilainya VPP adalah 2 kali Vmax. Nah, kemudian ada yang namanya tegangan efektif dan kuat arus efektif. Nah, tegangan efektif dan kuat arus efektif merupakan nilai hasil pengukuran. Jadi, setiap alat listrik ketika kita ukur, dalam alat ukurnya akan menghasilkan nilai. Nah, nilai tersebutlah yang dinamakan tegangan efektif dan kuat arus efektif. Nah, maksudnya efektif di sini, jadi alat itu efektif digunakan ketika menggunakan tegangan dan arus yang tertera pada alat tersebut. Nah, contohnya, setiap kalian membeli alat listrik, pasti sudah otomatis tertulis di dus atau boxnya itu 200 volt, 220 volt, 500 volt. Nah, itulah yang dinamakan tegangan efektif dan kuat arus efektif. Nah, untuk mencari berapa nilai dari tegangan efektif dan kuat arus efektif, itu seperti ini ya. Nih, kenapa nih? V efektif sama dengan Vmax dibagi akar 2, sementara I efektif sama dengan Imax per akar 2. Jadi ini nanti kalau kalian dapat soal, disuruh menentukan nilai dari tegangan efektif dan kuat arus efektifnya seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, dalam rangkaian arus bolak-balik itu terdapat 3 macam rangkaian. Bisa yang namanya resistif itu yang ini. Kemudian ada induktif yang di tengah ini. Kemudian kapasitif atau yang terakhir ini. Nah, rangkaian ini bisa menjadi satu rangkaian RLC. Jadi biasa disebut rangkaian RLC. R itu adalah resistor, L ini adalah rangkaian induktif atau berupa kumparan, kemudian C ini adalah kapasitor. Jadi, merupakan gabungan dari 3 buah hambatan yang dijadikan satu rangkaian. Namanya nanti rangkaian RLC. R itu resistif, L itu induktif, dan C itu adalah kapasitif. Nah, jika dia digabung, R, L, dan C ini digabung menjadi satu rangkaian, nah gabungannya akan dinamakan impedansi, akan mengalami yang namanya impedansi. Tuh. Nah, yang pertama adalah rangkaian resistif pada tegangan AC. Nah, kita sudah sering ya
membahas tentang rangkaian ini resistif atau resistor. Nah, di sini ada lambang resistor. Kemudian di sini sumber tegangannya. Ini adalah gambar arah kuat arusnya. Nah, persamaan ini V sama dengan V max sin omega T, kemudian I max sin omega T, dan VR sama dengan I kali R. Ini merupakan persamaan yang digunakan nanti jika kalian mendapatkan soal mengenai rangkaian resistif. Nah, yang di bawah ini adalah grafiknya, grafik tegangan arus terhadap waktu. Berdasarkan persamaan tersebut, I sefase. Jadi antara kuat arus, kemudian kuat arus dan tegangan, itu dia arahnya itu sama. Kemudian waktunya juga sama, arah geraknya kalau dia rangkaian resistif. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan soal, bagaimana bentuk grafik dari tegangan dan kuat arusnya, dia selalu searah dan berjalan bersama. Artinya sefase. I sefase dengan VR. Nih, ini namanya diagram fasor. Lanjut, yang ini adalah rangkaian induktif pada tegangan AC. Kalau yang tadi itu resistif, yang ini induktif. Nah, kalau yang induktif, dia menggunakan kumparan. Nih, kumparan atau L di sini. Nah, untuk mencari berapa besarnya V max, sin itu sin omega T, kemudian I max sin omega T dikurang 90 derajat. Kemudian VL atau tegangan pada induktif itu I dikali XL. XL ini adalah reaktansi induktif. Jadi XL adalah reaktansi induktif. Nah, kemudian XL itu untuk mencari besarnya XL, rumusnya adalah omega dikali L. L ini adalah induktansi diri. Nah, ini grafiknya ya. Berdasarkan persamaan tersebut, VL dan I berbeda 90 derajat. Nah, VL atau tegangan pada induktor itu dia beda 90 derajat. Makanya di sini omega T dikurang 90 derajat. Artinya, tegangan mendahului arus. Jadi kalau misalnya dia digambarkan pada diagram ini, tegangan itu selalu mendahului arus. Nah, di sini kan kita lihat, tegangan itu sudah 90 derajat duluan. Nih, sedangkan I atau kuat arus dia baru bergerak dari sini. Nah, sementara VL dia sudah bergerak duluan 90 derajat. Nanti untuk mencari nilai-nilai pada rangkaian induktif bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Kita lanjut lagi. Yang terakhir ada rangkaian kapasitif. Nah, rangkaian kapasitif itu adalah rangkaian kapasitor. Jadi C itu adalah kapasitor. Nah, perbedaan dengan yang sebelumnya, di sini I sama dengan I max sin omega T plus 90 derajat. VC sama dengan I dikali XC. XC sama dengan 1 per omega C. Nah, XC ini adalah reaktansi kapasitif. Nah, itu ya. Jadi XC ini adalah reaktansi kapasitif. Kemudian C ini adalah kapasitas kapasitor. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, jadi berdasarkan persamaan ini, VC dengan atau berbeda fase negatif 90 derajat. Artinya, tegangan kapasitor tertinggal arus 90 derajat. Jadi kalau yang ini, dia tegangannya ketinggalan dari arus. Jadi arus yang duluan, yang dinyatakan dalam bentuk grafik dan diagram fasor berikut. Jadi yang duluan itu adalah I, sementara tegangannya dia ketinggalan. Nah, seperti di sini kan, I-nya sudah 90 derajat duluan. Nah, sementara tegangannya baru mulai dari sini. Nah, jadi perbedaan antara rangkaian kapasitor sama rangkaian induktor, kalau yang induktor tadi, dia yang duluan tegangan. Nah, kalau yang kapasitor, itu dia yang duluan adalah arus gitu.
Nah, itu saja mungkin yang Ibu sampaikan. Nanti kalau kurang jelas, kalian bisa japri Ibu melalui WhatsApp ya. Seperti biasa, kemudian nanti ada contoh latihan soal yang Ibu berikan di video lainnya. Mungkin akan lebih jelas pada contoh latihan soal tersebut. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.